Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan babak 8 besar FA Cup antara Manchester City menghadapi Southampton di kandang dari Southampton atau kita kenal dengan Soton. Kita tahu bahwa Soton di dua pertemuan di Premier League musim ini, Soton menyulitkan Manchester City, di mana mereka bertanding di kandang Manchester City maupun di kandang Soton berakhir atau berkesudahan dengan skor imbang tanpa kemenangan. Namun berbeda dengan babak 8 besar ini, di mana Soton yang kita kenal dengan gaya permainan yang sangat apik, dengan gaya permainan yang sangat Spartan, dengan gaya permainan yang mengandalkan striker mereka serta lini tengah yang sangat kuat, dengan mengandalkan lini sayap juga kadang-kadang, berbeda permainannya ketika menghadapi Manchester City di 8 besar ini. Kalau kita lihat Manchester City ya Manchester City, di mana mereka bertanding sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan gaya mainnya, sesuai dengan taktikalnya. Gimana Pep Guardiola mampu memanfaatkan beberapa peluang atau beberapa gaya permainan yang menghasilkan banyak peluang dan menghasilkan banyak gol. Kalau kita melihat dari starting line up yang diberikan oleh Manchester City tentunya starting line up yang biasa mereka lakukan. Tapi lini depan agak sedikit unik, di mana Gabriel Jesus, Raheem Sterling dan seorang Jack Grealish itu bermain secara bersamaan, di mana yang menjadi false nine-nya adalah seorang Jack Grealish. Namun di lini tengah Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan selalu menjadi motor serangan. Kalau kita melihat dari permainan, sebenarnya gaya permainan City sudah tercium sejak menit-menit pertama, di mana City lebih menguasai pertandingan. Bahkan mereka bisa menciptakan gol di menit ke-12, di mana umpan silang dari Gabriel Jesus mampu dimanfaatkan oleh seorang Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne tidak mampu memberikan umpan pada dasarnya, akan tapi bola muntahan dari back Soton mampu dimanfaatkan oleh Gabriel Jesus dan diteruskan kepada Raheem Sterling, di mana Raheem Sterling lagi wangi di sini. Dia menciptakan gol untuk Manchester City. Namun apa yang terjadi setelahnya? Manchester City lebih giat lagi dalam proses penyerangan melalui dari kiri, tengah maupun dari kanan. Mereka selalu padu, gimana seorang Jack Grealish di babak pertama dan seorang Gabriel Jesus serta Raheem Sterling di babak pertama juga banyak menghasilkan bola serta membuat permainan agak sedikit hidup. Akan tetapi mereka kecolongan di menit-menit terakhir, di mana bola silang dari seorang seorang sayap dari Soton mampu memanfaatkan bola muntah atau bola sepakan muntah dari seorang Aymeric Laporte, sehingga skor menjadi 1-1 di akhir babak pertama. Saya berpikir, wah ini sudah agak menyulitkan nih, karena kita tahu bahwa Manchester City ketika sudah kebobolan melalui tim-tim yang notabene sangat sulit untuk ditembus, kayak Crystal Palace lah contohnya, kayak Soton lah contohnya seperti ini agak sedikit was-was untuk sebagai fans City. Maka dari itu saya cukup, ya kita wajar-wajar aja lah kalau semisal nantinya kalah seperti itu. Namun berbeda di babak kedua. Kenapa? Karena di babak kedua Manchester City lebih bagus lagi gaya bermainannya, di mana mereka memanfaatkan peluang dari kiri ke kanan, memanfaatkan lebar lapangan, bahkan lini tengah yang sangat bagus, bahkan beberapa pemain belakang kayak Walter Peters sama back sebelah Livermento, bahkan Livermento sama Walter Peters dijejar habis oleh seorang Gabriel Jesus dan seorang Raheem Sterling, bahkan menghasilkan penalti untuk City. Akhirnya Kevin De Bruyne mampu memberikan golnya lewat titik penalti. Setelah itu Gabriel Jesus dan seorang Jack Grealish diganti. Apakah pergantian ini bagus? Sangat-sangat bagus dan efektif. Karena ketika Riyad Mahrez dan Phil Foden bermain, mereka lebih banyak untuk kombinasi. Mereka lebih banyak untuk memadu 1-2 passing. Mereka kombinasi seakan-akan layaknya ini loh Manchester City. Terbukti
ketika mereka bermain di babak kedua, semua aliran bola mengarah pada lini pertahanan sebelah kiri dari Soton atau pos dari Walker Peters, di mana di situ yang bergerak atau menjadi aktornya adalah Riyad Mahrez. Gol ketiga pun itu lahir dari kombinasi Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, dan seorang Phil Foden, di mana umpan dari Riyad Mahrez kepada Kevin De Bruyne dan mampu dimanfaatkan oleh Kevin De Bruyne untuk menghasilkan loop, walaupun ditahan oleh pemain dari Soton, akan tetapi bola pantulannya jatuh kepada kaki Phil Foden dan boom, Phil Foden menghasilkan gol yang sangat bagus di pertandingan pada malam hari ini. Selain itu, gol keempat pun lahir dari kaki Riyad Mahrez. Gimana kombinasi 1-2 dari lini tengah memanfaatkan ruang dari sisi kanan dari Riyad Mahrez. Riyad Mahrez mampu memberikan sentekan bola ke tiang dekat sehingga kiper dari Soton, Ben Foster, tidak mampu bergerak banyak, sehingga gol pun terjadi untuk Manchester City. Manchester City sudah membuktikan bahwa ketika mereka bertanding melawan tim yang notabene bertahan atau kuat dalam segi bertahan seperti Soton, mereka mampu loh. Tapi kenapa ketika menghadapi Crystal Palace mereka tidak mampu? Itu patut menjadi pertanyaan. Atau mungkin Pep sudah punya antitesis. Jikalau punya, maka untuk pertandingan yang akan datang menghadapi tim-tim yang notabene bertahan total, Pep punya solusinya. Apa itu? Kita lihat skema, strategi, dan siapa pemain yang diturunkan. Untuk kesempatan kali ini, mungkin Phil Foden dan Riyad Mahrez menjadi aktor kemenangan karena mereka merubah gaya bermain, karena mereka mampu memberikan kontribusi nyata di pertandingan setelah Gabriel Jesus dan Jack Grealish diganti. Bagaimana dengan Raheem Sterling? Raheem Sterling tetap Raheem Sterling, walaupun beliau atau dianya hanya menghasilkan 1 gol, tapi akselerasinya juga memberikan kontribusi nyata untuk Manchester City di pertandingan 8 besar ini. Dan City akhirnya menang melalui skor-skor yang dihasilkan oleh beberapa pemain yang saya sebutkan tadi. Permainan sangat bagus, sangat ciamik, dan semoga di semifinal menghadapi Liverpool, semoga City lebih menang lagi. See you.